warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kami akan membahas mengenai peran studi kasus simulasi dalam pendidikan kewirausahaan. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Amanda, dengan rekan Saya Nabila. Dan saya Imelda Irawan. Oke, untuk penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Imelda Irawan. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Artikel ini membahas mengenai peran studi kasus simulasi elektronik dalam pendidikan kewirausahaan, efektivitasnya, dan hubungannya dengan pendekatan pembelajaran eksperiensial berbasiskan kelas tradisional. Studi ini menyoroti pentingnya fokus pada kesempatan pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan alat pendidikan kewirausahaan berdasarkan pengalaman yang ada. Karena penelitian ini melibatkan survei terhadap 57 mahasiswa sarjana di suatu universitas, tepatnya di Universitas Inggris. Setelah menggunakan studi kasus simulasi yang dirancang khusus tentang bisnis kecil maupun bisnis besar, tanggapan mereka digunakan sebagai dasar untuk dua kelompok fokus dengan mahasiswa yang sama. Oke, selanjutnya penggunaan permainan komputer dalam pendidikan. Peran permainan dalam pembelajaran telah difokuskan pada pengalaman di sekolah. Permainan game komputer akan terus menjadi kegiatan rekreasi yang berkembang, yang akan membentuk syaraf pelajar yang lebih mudah berharap untuk terlibat dalam pembelajaran. Sementara penelitian meningkatkan dalam memahami potensi pendidikan game. Ada beberapa game yang mengadopsi fokus pendidikan yang jelas. Pengembangan berkelanjutan dari perangkat lunak pendidikan khusus dikembangkan dari kolaborasi antara akademisi dan desainer game. Ya, selanjutnya ada relevansi permainan dan simulasi dalam pendidikan tinggi. Yang pertama itu pendekatan pembelajaran. Mahasiswa kemungkinan akan menemukan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis teknologi di universitas sangat berbeda dari apa yang mereka alami di sekolah. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Solusi untuk memanfaatkan peluang yang disediakan oleh perkembangan teknologi sebagai besar telah ditemukan di universitas melalui penerapan lingkungan belajar virtual atau FLE sebagai alat pendukung. Lalu, yang ketiga ada kualitas pembelajaran, yang dimana kualitas pembelajaran ini mungkin berbeda tergantung pada apakah pembelajaran tersebut merupakan infotainment berbasis teknologi ataupun dirancang untuk pembelajaran melalui pendekatan berbasis pedagogi yang efektif. Oke, selanjutnya ada sinergi antara studi kasus dan simulasi. Ini ada 3. Yang pertama ada model kejadian dunia nyata. Dalam mata kuliah pendidikan tinggi tradisional, pertemuan yang paling mungkin dialami akademisi dengan pengajaran menggunakan model kejadian dunia nyata adalah dalam desain penggunaan studi kasus tekstual. Dan yang kedua ada format multimedia. Pengembangan studi kasus sebagai format multimedia non-linear, dan dari sana pergeseran konseptual yang lebih kecil untuk mempertimbangkan studi kasus multimedia non-linear ini sebagai permainan simulasi. Yang ketiga ada filosofi mata kuliah. Perhatian utama adalah pada cara simulasi dapat terintegrasi ke dalam persyaratan filosofi mata kuliah dan mendukung pembelajaran mahasiswa dengan tepat. Selanjutnya ada pembelajaran secara eksperiensial. Baik pengajaran berbasis kasus maupun pengajaran berbasis simulasi dapat dikatakan menggunakan pendekatan yang sama terhadap metode pembelajaran eksperiensial. Simulasi dan permainan juga memiliki keuntungan. Metode berbasis simulasi menghasilkan peningkatan yang jauh lebih besar dalam efikasi diri siswa daripada metode kasus. Simulasi yang berkontribusi pada pembelajaran dengan fokus pada aspek-aspek yang bermanfaat dari disonansi kognitif. Oke, lanjut ada tantangan dalam menggunakan aplikasi dalam modul. Nah, ini memungkinkan siswa maupun siswi untuk mencapai tujuan pembelajaran pertama. Jadi menunjukkan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan mereka tentang berbagai teknik dalam analisis pasar dan juga industri. Lalu yang kedua ada perbedaan perusahaan. Nah, ini memungkinkan siswa maupun siswi memahami perbedaan antara perusahaan yang besar dan juga perusahaan yang kecil. Jadi dalam hal ini cara mereka beroperasi, terlibat, dan juga berinteraksi dengan lingkungan bisnis. Yang ketiga ada simulasi studi kasus. Melalui permainan studi kasus simulasi, konsep-konsep ini dapat diilustrasikan kepada siswa maupun siswi dalam lingkungan yang lebih mendalam, yang tentunya didukung oleh lokakarya kelas
Selanjutnya, simulasi yang berkontribusi pada pembelajaran dengan fokus pada aspek-aspek yang bermanfaat dari disonansi kognitif. Yang pertama, pengaruh permainan. Kami ingin mengetahui bagaimana siswa termotivasi saat bermain game dan apakah siklus pembelajaran game telah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap motivasi siswa. Yang kedua, ada validitas. Intervensi telah memberikan nilai tambah pada keterlibatan siswa dalam pendidikan kewirausahaan di sejumlah dimensi. Yang ketiga, yaitu data, yang dimana kami merancang sesi tanya-jawab sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh data kuantitatif yang andal sambil memperoleh data kualitatif lebih lanjut untuk memahami makna dari peserta. Masuk ke kesimpulan, jadi pendekatan ini tampaknya telah memberikan manfaat yang besar bagi siswa maupun siswi dan layak untuk diselidiki lebih lanjut. Sebuah studi yang lebih besar akan memungkinkan kami untuk memeriksa gaya maupun preferensi pelajar secara lebih rinci, serta menguji efektivitas pendidikan dari pendekatan kami secara lebih mendalam. Kami berharap untuk terus bereksperimen dengan cara-cara alternatif dalam memberikan permainan simulasi seperti ini, dan merasa bahwa menggunakan permainan studi kasus simulasi dalam pengaturan kelompok dapat memberikan manfaat dalam mempromosikan diskusi, analisis kritis, dan juga pembelajaran yang mendalam dan pembelajaran ganda berikutnya. Sekian pembahasan dari kami mengenai studi kasus simulasi dalam pendidikan kewirausahaan. Bila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.